Dengan tetap tenang, Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Ketika didesak untuk memberi jawab, ia tidak hanya berbicara berdasarkan apa yang tertulis dalam hukum Taurat, tetapi langsung mengajak mereka untuk menerapkan juga hukum itu kepada mereka masing-masing. Mereka pun ditantang untuk melihat diri sendiri. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 27 Maret, Pekan Prapaskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, rahmat-Mu telah memperkaya hidup kami. Berkatilah kami untuk mengikuti jalan-Mu menuju kebaruan hidup, sehingga kami siap sedia menyambut kemuliaan kerajaan surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes. Bab 8 ayat 1-11. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita melihat atau mungkin ada di antara kita orang yang sungguh merasa puas dan sangat senang kalau bisa menemukan kesalahan orang lain, lalu menghakimi
dan menghukumnya secara kejam, entah itu secara fisik ataupun secara verbal. Kalaupun orang yang menjadi sasaran itu tidak bersalah, mereka akan mencari-cari kesalahannya. Mereka lupa dan tidak peduli kalau sebenarnya dirinya sendiri juga punya kesalahan, bahkan mungkin lebih besar. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih, yang terjadi pada diri orang-orang yang menghadapkan kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Di balik tindakan mereka itu, sebenarnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sedang memanipulasi hukum dan memperalat seorang perempuan untuk mendapatkan kesalahan yang mereka cari-cari pada Yesus. Hukum Taurat memang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang berzina harus dihukum mati dengan cara dilempari batu. Namun, dalam kasus ini mereka memanipulasi hukum dan memperalat perempuan yang lemah itu. Sebenarnya tujuan utama mereka adalah mencobai Yesus agar mereka dapat menemukan alasan untuk mempersalahkan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, maka seandainya jika Yesus mengatakan kepada mereka, rajamlah sesuai dengan perintah Taurat, pasti mereka akan mempersalahkan Yesus karena ia menyetujui pembunuhan terhadap seorang perempuan yang malang. Sementara itu, kalau Yesus mengatakan jangan lakukan, maka Yesus akan dituduh tidak taat pada hukum Taurat. Dengan tetap tenang, Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Ketika didesak untuk memberi jawab, ia tidak hanya berbicara berdasarkan apa yang tertulis dalam hukum Taurat, tetapi langsung mengajak mereka untuk menerapkan juga hukum itu kepada mereka masing-masing. Mereka pun ditantang untuk melihat diri sendiri dan menyadari bahwa mereka masing-masing pun berdosa, punya salah, meskipun jenis dan banyaknya dosa itu berbeda. Yesus menghendaki dan memberi teladan untuk mengampuni, bukan menghukum orang berdosa. Alasannya sangat jelas. Kita semua ini orang berdosa dan punya salah. Tentu saja, kita tidak ingin dihukum atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kita pasti mengharapkan pengampunan. Maka, apa yang tidak kita inginkan, yaitu hukuman, dan apa yang kita inginkan adalah pengampunan, mesti kita buat juga untuk sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kisah sabda Tuhan hari ini akhirnya Yesus memberi jawaban yang bijaksana. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jawaban ini menempatkan orang-orang yang menyeret perempuan itu dalam posisi yang sulit. Karena ternyata tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa diri tidak berdosa. Saat itulah mereka pergi satu persatu, mulai dari yang tertua. Rupanya, semakin lama manusia hidup di dunia ini, manusia semakin banyak berbuat dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam peristiwa ini tentu saja Yesus tidak membenarkan perempuan itu, tetapi juga tidak membenarkan ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus tampil sebagai pemberi arah kepada perempuan, si pelaku tertuduh. Memang harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Lalu kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebagai si penuduh yang merasa dirinya suci, Yesus mengingatkan,
dan menyadarkan mereka bahwa mereka tidak luput dari dosa. Kita semua punya kesalahan dan kelemahan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, di akhir masa Prapaskah, minggu kelima ini, kita dipanggil untuk mau memaafkan, mengampuni sesama kita yang berdosa. Dan kita juga memanfaatkan sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat, untuk menerima rahmat pengampunan dari Tuhan yang penuh belas kasih. Tuhan yang Maha Rahim itu kepada kita semua. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami sudah bersalah, tak hendak mendengar kata-Mu, tak sudi membalas cinta-Mu. Mohon ampun kami orang berdosa. Bukankah Dikau Allah pemurah, kesabaran-Mu takkan terpunah. Bukankah semua putra-Mu Kau nanti di ambang pintu-Mu? Mohon ampun kami orang berdosa. Maka panggillah kami ya Bapa, buanglah tiap noda dan dosa, tanamkan semangat hidup-Mu, supaya kuatlah putra-Mu. Mohon ampun kami orang berdosa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.